Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal bagaimana kalau kita punya printer, itu kita bisa pakai untuk kita cetak angpau, ya. Ini salah satu contoh atau inspirasi atau peluang bisnis yang teman-teman bisa lakukan di rumah menggunakan printer inkjet, ya, terutama printer ink tank kalau memang teman-teman mau buat usaha. Oke, nah, eh, peluang bisnis ini atau cetak angpau lebaran ini pakai printer, ini saya dapat dari forum percetakan, ya, di mana ini bisa menjadi sebuah ide buat teman-teman yang punya printer inkjet atau ink tank terutama dengan tintanya tinta original, ya. Jadi teman-teman nggak usah ganti-ganti tinta, nggak usah modif-modif, pakai printer yang original, yaitu printernya misalnya ink tank, ya, dan juga tintanya bawaan dari pabrikannya. Jadi printer menggunakan tinta original. Nggak perlu dimodifikasi, nggak perlu diganti-ganti tintanya. Nah, kita bisa menggunakan tinta original atau bawaan untuk kita cetak. Yang pasti kita cetak foto bisa, cetak dokumen teks udah pasti bisa. Nah, kita mau cetak yang namanya angpau lebaran, ya. Nah, ini juga teman-teman bisa banyak lihat template atau contoh-contohnya, ya. Dan kalau memang teman-teman bisa desain yang ngerti Corel Draw atau mungkin pakai Adobe atau mungkin bisa pakai Microsoft Publisher atau Microsoft Word, whatever apapun itu teman-teman bisa pakai untuk desain sendiri. Jadi bisa custom dan modelnya juga pasti lebih bervariatif. Tapi kalau mau yang lebih sederhana, yang langsung cetak, teman-teman bisa cek di grup-grup atau di Google, cari aja yang jual template untuk kita bikin bentuk-bentuk atau gambar-gambar animasi yang bisa kita desain sendiri secara sederhana untuk kita cetak dalam bentuk angpau lebaran, ya. Mungkin juga sudah ada banyak yang jual yang sudah ada ukurannya misalnya 8 kali 9 cm atau seberapa, nanti teman-teman bisa sesuaikan aja dengan ukuran masing-masing. Nah, saya nggak akan bahas soal desainnya karena saya nggak begitu paham soal desain, tapi saya bahas soal idenya atau inspirasinya, peluangnya, ya, yang teman-teman bisa lakukan di rumah menggunakan printer ink tank. Nah, kalau misalnya kita mau cetak angpau, itu kita menggunakan kertas apa aja, ya. Seperti yang tadi saya bilang, kita menggunakan printer dengan tinta original. Jadi printer ini bisa mencetak di kertas yang bisa kita gunakan yaitu HVS, ya, kita bisa pakai HVS 80 gram atau 100 gram, jadi lebih tebal, dia lebih kokoh, atau bisa juga pakai brief cut atau BC. Ini biasanya kalau buat undangan tuh 160 GSM, tapi kita cari yang 130. Jadi nggak terlalu susah kalau kita pada saat kita mau ngelem atau kita tekuk atau pada saat digunting. Nah, selain itu juga teman-teman bisa gunakan yang namanya photo paper. Ya, photo paper ini ukurannya cari yang 120 gram aja atau 130 gram. Oke, nah bedanya itu kalau misalnya kita pakai HVS itu memang warnanya lebih sedikit doff karena kertas HVS itu dia menyerap tinta, jadi warnanya itu lebih sedikit doff, ya, nggak mengkilat. Kalau teman-teman suka yang glossy, yang mengkilat, teman-teman bisa pakai photo paper, ya. Begitu juga dengan brief cut. Brief cut ini eh, sistem apa skalanya atau modelnya itu seperti kertas doff, tapi masih lebih terang atau lebih cerah dibandingkan dengan HVS. Ya, jadi kalau nanti teman-teman mau coba-coba, beli aja tiga macam kertas ini, HVS, brief cut, dan juga photo paper. Teman-teman silakan print. Nanti teman-teman bisa punya beberapa variatif, beberapa contoh kertas-kertas yang mau teman-teman tawarkan. Ya, jadi bisnis ini atau cetak angpau ini teman-teman bisa lakukan sebagai bisnis, ya, teman-teman tawarin lewat media sosial atau mungkin juga di marketplace atau lewat WhatsApp group terserah. Jadi teman-teman bisa pasarin, bisa jualan juga, ya. Dan juga nanti kalau ada yang saya sukanya yang lebih pakai kertas HVS, harganya sekian, ya silakan. Mau pakai yang glossy, pakai photo paper, harganya sekian, ya silakan. Jadi kita punya banyak variatif. Oke. Nah, ini contoh kalau kita cetak pakai kertas glossy atau foto paper 120 gram, ya. Jadi nanti satu lembar ini A4, teman-teman bisa desain itu kurang lebih sekitar
3 karena ini adalah bagian yang harus ditekuk, yang harus dilipat ya. Jadi satu lembar A4 ini bisa muat kira-kira 3 amplop atau 3 angpau. Ya, ini contoh kalau pakai kertas glossy 120 gram. Nah, bisa juga teman-teman pakai yang namanya kertas inkjet paper. Ya, inkjet paper itu banyak umum, banyak dijual di pasaran. Mereknya juga macam-macam. Ketebalannya itu rata-rata 120 gram sampai 130 gram. Nah, ini juga bagus karena hasil cetaknya sedikit glossy, ya dia lumayan mengkilat, warnanya juga cerah dan terang. Ya, ini salah satu yang bisa digunakan yaitu kertas inkjet paper. Nah, inkjet paper salah satu contohnya adalah merek Sun, ya. Ini merek Sun ini juga lumayan bagus. Jadi hasil cetaknya itu dia lebih tahan air, ya. Jadi tahan gores juga. Nah, ini ada special coating. Jadi ada lapisan di atas kertasnya itu. Jadi pada saat nanti teman-teman cetak, kalau dia kena air itu nggak luntur, ya nggak langsung pudar. Jadi ini salah satu contoh kertas inkjet paper yang teman-teman bisa gunakan untuk membuat angpau, ya, mencetak angpau. Nah, inkjet paper ini, ya tadi ya contohnya inkjet paper ini, selain teman-teman bisa buat cetak angpau, ini banyak manfaatnya. Teman-teman bisa pakai ini untuk kita cetak eh, laporan itu dalam bentuk grafis, ya warna-warni itu kita bisa pakai kertas inkjet paper. Teman-teman mau bikin katalog, ya katalog makanan, menu makanan, ini teman-teman juga bisa pakai inkjet paper. Nanti tinggal diatur aja mau yang tipis, tebal atau yang sedang. Nah, terus satu lagi menu book. Yang ini juga buku menu makanan, teman-teman juga bisa cetak pakai inkjet paper. Selain itu bikin scrapbook, paper craft juga bisa. Nah, undangan juga bisa, hasilnya juga bagus pakai undangan pakai inkjet paper ini. Nah, satu lagi juga bikin piagam ya seperti sertifikat, teman-teman bisa punya jasa cetak sertifikat. Salah satunya kita pakai yang namanya inkjet paper ini. Nah, terus buat cover buku kita juga bisa buat brosur atau flyer kita juga bisa pakai. Dan juga kita bisa buat kartu nama, kita cetak kartu nama yang satu sisi ya karena di bagian depannya itu dia glossy mengkilat, itu yang bisa kita cetak sebagai kartu nama. Nah, ketebalannya itu 130 GSM ya. Dan juga kalau teman-teman mau pakai kertas brief card juga bisa atau kertas BC yang biasa dipakai untuk undangan. Ya, kalau teman-teman biasa beli kertas undangan blanko undangan itu biasanya mereka menggunakan kertas BC atau kertas brief card. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini contoh kalau cetak angpau pakai kertas HVS yang 100 gram. Ya, 100 gram juga bisa kita pakai kertas HVS, jadi nanti disesuaikan aja dengan kebutuhan dan juga yang pasti harganya juga akan bervariatif. Semuanya ini dicetak pakai printer ink tank ya atau printer inkjet dan menggunakan tinta original. Nah, ini ada tips dari teman kita yang memang suka ngedesain ya. Jadi kalau teman-teman mau cetak undangan, itu biasanya teman-teman bisa pilih warna yang soft. Supaya apa? Supaya pada saat kita cetak itu nggak habisin banyak tinta, ya. Contohnya kayak warna pastel, warna agak sedikit krem atau yang terang-terang itu teman-teman bisa desain. Jadi misalnya contoh kalau kayak begini teman-teman bisa desain warnanya lebih muda atau warna lebih lebih soft ya. Jadi penggunaan tintanya tuh nggak terlalu banyak, nggak terlalu boros ya. Dan juga si print head printer itu juga lebih aman, lebih dingin, nggak terlalu overheat ya. Nah itu salah satu tipsnya kalau kita mau cetak yang namanya angpau itu atau kita mau desain apapun ya. Nanti teman-teman misalnya dapat kerjaan atau pesanan untuk mau cetak yang namanya apa namanya undangan atau misalnya mau bikin brosur atau flyer dan teman-teman bisa desain kasih ke kliennya itu untuk bikin desainnya itu dengan warna-warna yang lebih soft ya. Jadi printernya juga lebih irit cetak tintanya, terus kecepatan cetaknya juga lebih cepat karena nggak terlalu banyak warna-warna atau gambar-gambar yang ngeblok warnanya. Ya, itu aja tips dari saya. Semoga informasinya bermanfaat dan ini juga bisa buat peluang ide usaha di rumah menggunakan printer inktank atau inkjet yang ada di rumah masing-masing. Oke,
Semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau komen atau koreksi, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih.